Banyak yang bilang gitu. Bilang begini, ayo kita debat yuk. Banyak yang bilang gitu. Kayak nama tuh banci, coba lihat tuh buka itu. Shalom Aleichem, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini. Kita udah lama banget nggak ngupload ya. Jadi hari ini kita akan bahas santai aja soal ciri-ciri mualaf yang bohong atau ciri-ciri mualaf pembohong. Ya, kalau kita berbicara soal ciri-ciri seseorang yang pembohong, sebenarnya kita gampang banget. Kita bisa melihatnya dari konsisten apa enggak orang itu dalam ngomong, iya kan? Kalau seseorang itu benar, dia akan konsisten. Jika dia bilang A, dia akan juga mengatakan A pada hari-hari berikutnya. Jadi kalau sampai ada perkataan yang kemudian dari A, kemudian perkataan besoknya dia jadi misalnya jadi B, jadi C, berubah-berubah mulu, ya ini udah jelas-jelas kalau itu ciri-ciri bohong ya. Ini agak terang banget. Saya turun dulu. Gelap-gelap. Oke, sip, mantap nih. Ya, jadi kayak gitu. Jadi itu ciri-ciri pembohong sebenarnya. Nah, sebenarnya kita bisa temui banyak banget di dalam video-video mualaf-mualaf yang pembohong. Ya, saya nggak katakan semua mualaf pembohong karena ada mualaf-mualaf yang benar, iya nggak? Tapi ada mualaf-mualaf tertentu yang suka bohong. Contohnya adalah Kainama. Coba kita akan nonton videonya supaya kita paham. Ya, Lukas pasal 1 ayat 30. Saya dibilang begini, Ustadz Kainama kenapa selalu bilang ayat, tidak bilang nomor? Itu bukan ayat, itu nomor. Ini sebagai gambaran, Kainama tuh beda dengan yang lain. Kainama kalau bilang menghormati dan sayang, Kainama hormat. Kalau saya bilang nomor, takutnya menyinggung. Tapi kalau ada apologet muslim yang bilang nomor, ya Kainama persilakan saja. Kainama tidak paksa. Tapi kalau Kainama, sekali lagi kepada saudaraku yang mulia, apologet muslim yang punya channel YouTube, ya ada beberapa yang tanya, Ustadz K, kenapa sih selalu bilang ayat? Itu kan bukan ayat, itu nomor. Ya nggak apa-apa. Kainama sayang dan hormat. Dan Kainama memperlihatkannya, bukan cuma omongan, tapi tindakan. Dengan apa? Dengan cara menyebut ini ayat. Demikian Bung Ade, silakan. Siap. Ya, kira-kira seperti itulah apa yang disampaikan Kainama. Dia mengatakan bahwa ini sebenarnya untuk menunjukkan saya sayang. Selalu kan kalau ngomong lebay gitu ya kan yang Kainama ini ya. Dia katakan sayang sehingga dia mengatakan dalam Kristen itu bukan nomor tapi ayat. Ya tapi apa yang disampaikan ini apakah benar seperti itu ya? Kalau Kainama ini orangnya konsisten, Kainama ini orangnya benar, jujur dan lain-lain, ya pasti dia akan konsisten menyebutkan ayat. Tapi apakah Kainama seperti itu konsisten? Ya jelas enggak lah, udah tahu sendiri Kainama kan. Nah, Kainama ini pasti berubah-ubah. Dulu kan bilang lulusan Israel, terus dimintain ijazah katanya nggak ada ijazahnya, terus katanya dia juga bilang A, kemudian jadinya bilang B. Salah satu contohnya adalah seperti ayat dan nomor ini. Kita langsung dengar aja video selanjutnya. Kemudian Keluaran 15 nomor 20. Markus 16 nomor 8. Tolong Lukas 1 nomor 30 Ustaz tadi. Kejadian ya, betul. 17 nomor 7 Ustaz. Ya ternyata memang Kainama ini pembohong. Susah juga dipegang omongannya. Tadi dibilang katanya menghormati Kristen, makanya dia sebutnya ayat bukan nomor. Terus sok bijak nasihatin teman-temannya ya, apologet. Islam sudah ada apologet ternyata guys. Padahal apologet ini kan istilah dalam Kristen ya, tapi biarlah semua klaim aja, klaim silakan. Nah, jadi bilang sok bijak nasihatin apologet Islam. Kalau ngomong mau bilang nomor ya terserah. Tapi kalau saya nggak mau bilang nomor karena saya mau bilangnya adalah ayat karena saya mengasihi menghormati saudara saya, begitu kan. Tapi faktanya di lapangan ternyata ya begitu cuy. Ternyata dia hilang ingatan sementara. Yang sebelumnya bilang katanya pakai ayat, ternyata banyak dan kerap kali bahkan banyak banget Kainama sebut ayat Alkitab dalam konteks nomor.
Iya kan? Tadi dia bilang nomor ini, nomor itu, nomor ini, mau kejadian, mau apa, semuanya disebutkan di situ sebagai nomor. Dan inilah ciri-ciri barang palsu. Ciri-ciri ustadz yang pembohong. Karena dia menyebutkan sesuatu yang berubah-ubah. Sekarang gini lah, untuk mendeteksi kebohongan, misalnya ada pelaku pembunuhan, misalnya ada pelaku kejahatan, yang dikejar polisi apa? Yang dikejar polisi itu pasti kekonsistenan informasi. Kalau misalnya kita mengatakan jam 8 saya lagi nongkrong sama teman saya. Di lain waktu dibilang jam 8 saya lagi naik motor pergi ke rumah sakit. Udah beda ya. Udah beda, nggak konsisten. Karena apa? Karena dia lupa. Lupa apa yang disampaikan. Karena tidak sesuai dengan realita. Jadi dia ragu, saya pernah ngomong yang mana. Kalau dia ungkapkan sesuai realita, dia pasti tahu. Dia itu sebenarnya lagi nongkrong ngopi di rumah kan gitu. Tapi ya karena dia berdolak-dalik, bahasanya berubah-ubah, makanya nggak konsisten, terdeteksi sudah kebohongannya. Oke, kita lanjutkan videonya lagi. Banyak yang bilang gitu. Begini, ayo kita debat yuk. Banyak yang bilang gitu. Kayak nama tuh banci, coba lihat tuh buka itu. Kayak nama tuh banci bencong, nggak mau diajak debat dia. Dia monolog. Karena saya memang nggak mau debat. Saya tidak mau debat. Karena perdebatan buat saya nggak ada gunanya. Orang bilang ada gunanya untuk dialog mendekatkan antara umat Kristen dan Islam. Nah, bukan itu. Flashback. Nggak ada. Ya, kayak nama dengan PD-nya mengatakan debat tuh nggak ada gunanya. Kayak nama nggak mau debat dan lain-lain. Tapi apakah ini sesuai dengan apa yang dia jalankan, konsisten dan tidak? Udahlah, pasti nggak konsisten. Mau taruhan berapa juta miliar pun dia nggak akan konsisten. Dan itu sudah disampaikan dia berulang-ulang kali. Dan kita lihat aja nih video ini. Petrus cuma baptiskan dalam nama Yesus, tidak ada Tuhannya, tidak ada. Tapi di Rasul Paulus ada Tuhan Yesus. Iya itu urusan Jadi Paulus. apa-apa. Tapi jangan bawa-bawa Petrus, Bung. Kasihan. Lalu Dia bilang dia nggak mau debat. Di situ dia debat. Bahkan dia mengatakan satu statement lucu. Paulus oke lah, Paulus di situ ada Tuhan Yesus. Tapi jangan bawa Petrus. Maksudnya apa? Petrus nggak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Aduh, justru pengakuan Petrus lah yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya Yesus mengatakan di atas batu karang ini akan berdiri gereja. Kamu paham nggak nama? Ya kita akan bahas lah. Kita bahas Alkitab. Ya, dalam Alkitab ini dikatakan, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Cerita-cerita isapan jempol mereka. Nah, menarik nih sini. Menariknya adalah ternyata Tuhan peduli juga dengan cerita-cerita isapan jempol. Yang jelas cerita isapan jempol ini akan membuat seseorang itu pada akhirnya mendapatkan hukuman dan kebinasaan. Karena apa? Karena serakahnya guru-guru itu, dia cari untung dari semua cerita isapan jempol itu. Ya, dari sini kita lihat ya, sebenarnya tujuan utama seorang guru palsu itu apa? Tujuan utamanya jelas isapan jempol. Sederhana itu. Sesimpel itu, guys. Jadi hati-hati cari untung dari isapan jempol. Nah, ini isapan jempolnya sesuatu yang palsu. Makanya hati-hati banget kalau berbicara soal itu. Coba kita cari ayat yang membahas tentang pengakuan Petrus ya. Ya, di sini Petrus, Yesus menanyakannya. Yesus bertanya pada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus padanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku surga." Petrus mengakui engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Mengakui Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Allah itu sendiri. "Dan aku pun berkata padamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Jelas di sini bahwa Petrus pun mengakui Yesus sebagai Tuhan, nggak cuma Paulus.
Jadi ya memang namanya kayak nama ya gitu, harap maklum. Soalnya kalau kita maklumi ya kita pusing sendiri dengar orang model begini. Oke lah, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.